Newsman Opinion. Mitra bisnis, rencana pemerintah untuk kembali menjalankan program tax amnesty seperti tertulis dalam draft revisi Undang-Undang Perpajakan yang sedang dibahas DPR ditanggapi beragam. Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mendukung tax amnesty kembali digelar lantaran dinilai tepat membantu ekonomi negara. Bagaimana komentar Anda tentang tax amnesty jilid 2 ini? Silakan kami tunggu di 6339160, 6339160. Ya, ini sebenarnya kan memang keadaan memaksa dan tujuannya juga baik ya. Tapi saya mencitil kebijakan berulang yang begini itu mengindikasikan apa? Nggak ada saling trust-nya. Jadi pemerintah dulu TA pertama kan juga ngomong ini istilahnya cuma one shot lah ya. Tapi ini berulang. Kemudian wajib pajak yang punya dana lebih akan berpikir, ngapain sekarang? Nanti juga ada lagi. Ngapain jumlah segini semua? Nanti juga ada lagi. Jadi akan ada efek meragukan, membuat nggak konstan gitu loh pemerintah jalannya. Jadi inilah yang menurut saya susah terbentuk mutual trust antara warga negara dengan pemerintah. Kenapa banyak dana dari masyarakat Indonesia yang lari ke Singapura? Ya begitu, karena kita belum bisa terbentuk satu confidence buat masyarakat. Itu intinya. Makasih. Tax amnesty itu boleh-boleh aja sih, tapi kalau bisa sih yang utama itu gini, segala proyek yang nggak penting ya, seperti beli senjata sampai 1.700 triliun, sama satu lagi tuh proyek mau pindah ibu kota ke Kalimantan ya kalau nggak salah ya. Kondisi pandemi begini kalau bisa di cancel dulu gitu ya, ditunda, karena rakyat banyak menderita. Daripada proyek-proyek seperti itu, mendingan uangnya digunakan untuk ngatasin ekonomi rakyat yang lagi susah ini gitu. Tax amnesty jilid 2. Yang pertama itu laporannya bagaimana, sukses atau tidak. Yang kedua itu sudah banyak dibalik atau tidak. Ya kan, pengampunan lagi. Kita kemarin dikenakan sembako PPN, rakyat kecil dicekek. Pembangunan yang tidak bermanfaat, jalan tol coba tolong dihentikan. Tadi menurut Bapak yang tadi pertama itu bagus. Itu pembangunan ibu kota itu kita menghayal dulu lah, jangan dulu lagi COVID ini dihentikan juga. Dana kita sudah tidak ada, jangan kita rakyat kecil lagi yang dibebankan. Ini tax amnesty, bagaimana pengampunan lagi. Kemarin pengampunan secara tidak langsung kan itu pemerintah itu gagal mereka mengelola pajaknya. Berarti wajib pajaknya itu seolah-olah tidak disiplin dengan pajaknya, ya kan? Jadi intinya pemerintah cobalah berkaca diri dulu lah. Ini tax amnesty kedua, besok lagi nanti ada lagi. Cobalah untuk rencana kerja itu ada ke depan. Jangan kita kayak amatikan begini. Malu kita rakyat lagi yang tidak punya diperas-peras. Begitu saja, makasih. Ya, saya setuju tuh dengan diadakannya kembali tax amnesty. Nah, dengan tax amnesty itu tidak mengganggu pemasukan pajak untuk negara yang sudah berjalan. Melainkan kita akan dapat menjaring wajib pajak yang lebih banyak dan objek pajak yang lebih besar lagi. Demikian, terima kasih. Saya mau komentar, ini memang tax amnesty kedua ini kan kata-katanya tax amnesty padahal beda dengan yang pertama. Yang pertama itu kan karena setiap negara di dunia melakukan tax amnesty, pertukaran informasi internasional ya. Yang kedua ini kan sebenarnya sumbangan ke negara, tapi negara memberikan balasannya ya silakan Anda pemutihan lagi deh, boleh. Berkaca dari tax amnesty yang pertama kan sukses menurunkan dalam negeri. Jadi kan ini sasarannya berbeda. Jadi saya rasa bagus-bagus saja. Cuman ya jangan sampai ada tax amnesty yang ketiga lah. Ini jadinya udah kacau. Nanti jadi kabur ya rencananya, kok pemutihan terus. Nah ini ya bikin kacau. Jadi saya rasa yang kedua ini yang terakhir lah. Menurut saya pinjam utang luar negeri saja, nggak usah pajak melulu. Jadi semuanya kuyung. Di lain sisi BLT, KJP semua dikasih terus. Itu nggak masalah kalau memang mau dikasih ya. Cuma dananya udah tipis. Ya pinjam utang luar negeri aja. Utang luar negeri Indonesia dibanding Amerika itu lebih besar Amerika.
Jadi maksudnya kita berusaha ada napas untuk pinjam utang luar negeri. Yang penting utang pinjaman itu buat dikorupsi, buat BLT, KJP sih bagus, tapi jangan dikorupsi. Jadi bagusnya utang luar negeri aja dulu lah. Terima kasih. Ya, saya sebenarnya sih setuju aja tax amnesty. Tapi pemerintah seharusnya tegas. Kalau udah kasih tax amnesty, dia harus Uber itu aset yang ada di luar negeri milik orang Indonesia. Yang ada di luar negeri itu setahu saya itu ilegal ya. Kalau dia tidak ada respon dari pemerintah untuk mengejar orang juga, saya tahu banyak kok masih ada yang di luar yang nggak mau tax amnesty. Nah, itu pemerintah seharusnya Uber itu di negara-negara yang kayak Singapura, Australia, Panama itu harus. Jadi ada efek jerah. Dia ada kasih kesempatan udah 2 kali ini. Memang itu baik untuk keadaan perekonomian negara Indonesia. Tapi kalau tidak ada action dari pemerintah, nggak ada sanksi, cuma seperti mereka juga tidak tax amnesty. Saya tahu beberapa banyak yang belum. Menurut saya sih sah-sah aja ya, karena emang kondisi gini pemerintah lagi kekurangan duit gitu. Dia butuh memasukkan tambahan apapun, coba yang mulai dari PPN-nya mau dinaikkan dan lain-lain ya. Dan tinggal besarannya saja sih yang mungkin tinggal di formulasi yang lebih fair gitu ya. Dan gak usah kaget nanti ada jilid 3, 4, dan 5 saya rasa. Ya, makasih. Kalau tax amnesty dibuat lagi, menurut saya itu percuma deh. Karena dulu waktu tax amnesty pertama kan presidennya bilang sudah ada bakal masuk ribuan triliun. Kenyataannya sangat jauh dari harapan. Sekarang gimana kita mau megang gitu janji-janji itu? Kan selalu ngomong ada 11.000 triliun sudah di kantongnya. Mana itu? Itu aja. Makasih. Terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.